Aduh, Mas Paijo kamananya? Di teang ka imahna eueuh. Di telepon handphone eueuh ngajawab. Nah ka mana? Sahanya duh. Mangkading ayeuna teh geus janjian ye. Erek ngajorag padepokan pencaksilat Panglipur Pasir Ipis. Gening si Udil ada dia. Aduh, Aki, Dia kesini dia. Aki karena deh dia. Lagi nungguin Mas Paijo. Emang kenapa? Aki teh mau udah janjian. Mau ngajorag, mau ngintip paguron pencaksilat Panglipur Pamagerasih yang ada di Pasir Ipis Lembang. Iya. Guru besarnya teh teman Aki pisan. Siapa teh ya? Itu Pak Asep Guru Wawan. Oh iya, yang di Pasir Ipis. Udah tahu? Ya tahu kan pernah. Ya. Oh ya waktu hajat cai ya. Iya. Kawin cai. Iya. Makan cai di dinya. Aduh ampun. Ngomong-ngomong ini Aki nanyain si Mas Paijo gimana? Mas Paijo teh kamar tadi teh. Sebenarnya cik kayak kabar. Ditanya Mas Paijo mau kemana? Wah ke Indra nya gitu teh ya. Saya mau pergi dulu gitu. Nyatain ke mana? Gitu. Meureun jikeun nama aya keperluan acara keluarga jigananya. Enggak saya Indra Udil nya ya. Milu ka mana di Aki? Ngintip. Teruisan kayak jeung ndak injil sagala. Ieu mah lain ngintip nu mani. Naon atuh? Ngintip pencaksilat supaya apal. Ya apal karena budaya urang. Bener. Pencaksilat. Ke dinya diadukeun di itu penca. Jeung naon? Nya jeung maung atuh. Jeung jelema penca dinya mah. Kumaha daek pencan ke di itu? Alah Ki. Lamun penca mah abi ulah mending sajak kayak kumaha. Bukan sing sajak. Mending sajak. Pentingna ieu teh pesta Agustusan. Meus hayu tong loba ngomong. Eta sieun di aduh genyeng mau. Pemirsa, saya akan ngintip paguron pencaksilat Panglipur yang ada di Pasir Ipis Lembang. Pimpinan Pak Asep Guru Wawan. Kabagian di Pasir Ipis ya. Tapi jangan sampai ketahuan nih. Oh iya, si Opa tuh. Pak Asep. Ya Udil ya. Udil ya. Damang. Ayo mohon peletakan di situ teh. Nya. Mohonnya di luhurnya. Iban diletakan nih kan. Ngaletakan. Ya bahnya ka Pak Asep Guru Wawan lah. Bah sehat teh bahnya. Mangga kantun lah. Nah, banyak baladnya Ki. Nah, ini gerbangnya. Saya mah baru waktu kesini mah. Oh, ini suasananya enak. Hawannya sejuk. Tuh, sepi. Tah. Udah terdengar nih suara hawar-hawar ya. Pencaksilat itu? Bukan pencaksilat itu. Apa? Genjering. Ya pencaksilat tuh. Aduh, kamu tidak tahu. Aduh, jangan amek-amekan tuh Ki. Malum Odil nih ablahu, aduh. Iya, kan saya juga baru mau kesini makanya tahu. Nggak pakai pangsi kamu. Biarlah, kamu gaya preman aja. Nanti kamu dadukan. Sama apa lagi nih? Sama motor. Jadi, nanti kita ngintip, ya. Pokoknya berkesana satu, berkas itu satu. Ya. Awas. Hati-hati. Kemana harus si Udil? Bu. Udil. Sedih. Si Udil kemana dia ngelewas nak? Kata si Udil aya di dinya kan ini. Ayo mau kemana bang?
Aja harus ngintip saja. Jangan sampai tahu. Kan judulnya juga tidak usah ngintip. Tunggu satu. Banyak banget. Musik mulai. Tuh, lihat. Kecil-kecil lagi. Aduh. Lihat. Gini. Damang Pasep. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Aduh, Age teh ngintip-ngintip ya baru dak do resep pisannya. Nya tuh aduh tinggal ini. Alhamdulillah kieu. Nepangkeun mah ya. Aduh, nuhun pisan. Mohon deh. Udil. Nya Mas Paijo teh ka dieu. Teu ka dieu. Aya tamu. Ya keperyogian jangan jalan. tepangkeun ya, aduh. Iya. Bingah. Oh, Iman itu Iman. Oh, nu ngalatih teh Iman. Oh, Iman. Anu ngalatih barudak ieu. Aduh, itu nayagana. Nya rempeg. Biasa we latihan rutin kieu di dieu. Mohon resep. Setiap hari Minggu lah. Alhamdulillah. Ya, berdaknya sok sing iatna nya. Latihan sing giatnya, semangatnya. Pokoknya engke aki kaul lah. Nya. Kaul apa? Ya dilebet nih. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin tuh. Akhirnya aki nepi pan ka dieu. Alhamdulillah nuhun bisa. Aki teh ngahaja. Jasa tepat. Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Jadi saya ini kiraos sengaja ngintip paguron persilatan. Dari Bandung sampai Jawa Barat sampai nasional. Bukan ngintip rahasia, tapi ini ngintip teh ngobrol interaktif. Nah, jadi biar mengetahui nih generasi muda, nih anak-anak kecil, nah sampai yang dewasa juga, sampai dunia nasional, dunia internasional. Amin. Supaya tahu apa itu Pencaksilat. Pencaksilat itu adalah sebagai warisan budaya tak benda. Nah, warisan karuhun orang. Nah, lagi kebetulan ngintip nih di Paguron Panglipur Pamagersari, Pasir Ipis Lembang. Tapi ternyata bukan di Pasir Ipis aja. Panglipur itu sudah mendunia. Nanti akan diberelekan ya. Diberelekan itu akan diuraikan langsung sama Pak Asgur Wawan ya, sebagai ya guru besar dari Panglipur Pusat itu setelah Ibu Eni nggak ada ya. Di antaranya kan ada Kang Cecep Arif Rahman yang sudah kesohor itu ya di dunia acting gitu. Dan ini juga para sesepuh juga, ada yang dari Padalarang, ada yang dari Balai Enak,
Ada Iman dari mana Iman? Bojong Dari Soang. Bojong Soang. Ada yang dari Ciwidey ini nah. Ini tukang gebuk spesial. Mang Ade sama Mang Oseng tukang gebuk. Bukan gebuk orang tapi gebuk kenang. Nah, jadi pengen tahu nih pemirsa konsepnya Ya. autobiografinya lah. Iya, iya. Dari Panglipur semenjak Panglipur. dari Mama Aleh itu ya. Nah, Aki juga tahunya dari sekedar beja gitu ya, sekedar mendengar, tapi Pak Asep sebagai muridnya langsung dari beliau ya almarhum hingga ke Ibu Eni. Bagaimana tuh sampai sekarang mancanegara? Ya. Gitu. Terima kasih Ki atas kunjungannya. Sekilas secara garis besar saya ingin mencoba menyampaikan tentang sekilas sejarah ya. Ya, sekilas. Tentang Panglipur secara Ya. keseluruhan. Panglipur didirikan oleh Abah Aleh. Abah Aleh, Abah iya, Aleh. Abah Aleh. Beliau dari Banten, kemudian ngumara atau berpetualang ke Bandung, Iya. di Bandung terus ke Garut, sampai meninggalnya di Garut. Di Garut, ya. Nah, sepak terjang beliau adalah mengembangkan bagaimana pencaksilat tradisi ini dimiliki dari generasi ke generasi, gitu ya. Nah, beliau belajar awalnya dari beberapa aliran, di antaranya aliran Cimande, Cikalong, Kari, Madi, Sabandar, Serak. Gitu ya. Oh, dari 6 aliran ya? 6 aliran. Nah, jadi oleh Abah Aleh dari 6 aliran yang ada di Jawa Barat itu dikemaslah, digabung atau dikembangkan sehingga mendirikanlah suatu perguruan, Ki. Ya, mendirikan suatu perguruan. Nah, lahir perguruan Panglipur ini adalah 1909. Namanya Panglipur ya. Iya. 09. Iya, Wih, berarti hampir 1909. satu abad ya. Iya, 1 abad lebih gitu. Berarti Abah Aleh itu jenius ya. Iya. Termasuk jenius. Beliau betul-betul visioner Iya. Begitupun juga bagaimana mengembangkan pencaksilat ini dari generasi ke generasi disesuaikan dengan perkembangan zaman, gitu ya. Sehingga dibuatlah pelajaran-pelajaran yang 6 aliran tadi dijadikan suatu perguruan yang namanya Panglipur. Ya, nah nama Panglipur itu sendiri itu diberikan oleh dalam haji, Ki. Enak itu. Dalam haji Bandung, ya. Nah, ketika Raden Arya Wiranata Kusuma ya, yang kelima. Nah, jadi diberikanlah nama Panglipur ketika Abah Aleh menghibur beliau, gitu ya, menghibur beliau itu Abah Aleh dengan pencak silatnya ada dari Pak Hamim, yaitu Kacapi Suli, Nah, beliaulah dihibur ketika beliau lagi sakit, ya pada saat itu. Ya, 2 tokoh inilah yang menghibur beliau. Akhirnya setelah dihibur, konon katanya sembuh dari sakitnya. Nah, iya, jadi hate ternyata ya, anu gering teh panenten. Selang beberapa waktu selanjutnya, akhirnya diundang kembali. Nah, karena merasa terima kasih, beliau itu akhirnya memberikan suatu nama, ya, kedua tokoh ini. Nah, nama ke Bah Aleh itu Panglipur Galih. Penglipur lara, ya, penggembira, Panglipur gitu. hate, Panglipur hate, Panglipur gitu. kalbu, Gitu ya. Nah, ke Pak Hamim yaitu namanya Panglipur, gitu ya. Jadi tetap intinya menghibur, gitu ya. Pelipur lara, gitu ya. Nah, akhirnya 2 tokoh ini menerima nama itu, kemudian berundinglah 2 tokoh ini agar nama tersebut
ditukar katanya, gitu. Akhirnya gayung bersambut. Nah, dua tokoh ini Pak Hamim dengan Abah Ale bertukar nama. Panglipur dipegang oleh Abah Ale, Panglipur Galih dipegang oleh Pak Hamim. Sampai saat ini nama Panglipur. Jadi nama Panglipur itu sendiri, yaitu selain daripada penghibur, Panglipur Lara, penggembira. Nah, setelah Abah Ale tidak ada, nah dibukalah nama Panglipur itu oleh murid-murid Abah Ale, yaitu Abah Uca pada waktu itu sebagai penerus keilmuan Abah Ale. Panglipur. Selain Panglipur Lara, P-nya, Pek A-nya, Aranjeun, N, Neangan, Pek Aranjeun Neangan, G-nya guru, Luhung, L-nya kan? Ya, L-nya luhung, I-nya ilmu. Ya, Pek luhur ilmuna. P U R ya, Panglipur. Poma ulah ria. Jadi artinya silakan Anda mencari guru yang tinggi ilmunya, tetapi jangan sekali-kali punya rasa sombong, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dibuka lagi. Pek Aranjeun dengan guru luhung ilmuna pikeun udageun rasa. Purnya itu pikeun udageun. Silakan Anda mencari guru yang tinggi ilmunya untuk mencari atau mengejar rasa, gitu. Mungkin di situ ada rasa silaturahmi, rasa kesetikiawan. Rasanya ya nayaga ya umat ya. Nayaga sok tara boga rasa. Sangunah nawe. Leung tukang gong rasana reukeung, tukang tarompetna. Leung nyabahnya. Nah, dilajeng. Seiring dengan perkembangan zaman, Panglipur dikembangkan oleh anak murid Abah Ale, ya. Sampai di beberapa daerah khususnya di Jawa Barat ya. Nah, sampai mentas lautan Ki. Jadi menyeberang lautan yaitu ke luar negeri. Nah, yang pertama yang berlatih ke Abah Ale itu Mr. Beck, yaitu dari Belanda ya. Nah, berarti kerjaman tahun penjajahan. Iya, mungkin ya pada saat itu. Nah, jadi Mr. Beck itu datang ke Abah Ale, awalnya mencoba dulu, ya kan. Nah, setelah itu ya akhirnya berguru ya ke Abah Ale. Nah, dipersilahkanlah. Kemarin si Mr. Beck ragragnya. Iya, mungkin ya pada saat ragrag. itu. Jadi diuji dulu kan pada waktu itu. Akhirnya beliau mengembangkanlah di Belanda. Sampai saat sekarang ada beberapa cabang Panglipur di Groningen, di Amsterdam, di Leeuwarden, dan beberapa kota besar yang ada di Belanda. Nah, jadi Panglipur itu setelah itu diorganisir oleh putrinya yang bernama Ibu Eni Rukmini Sekarningrat. Itu ya. Nah, itu mungkin Aki lebih tahu lah itu ya. Kenal tuh. Yang di Binong ya. Iya, yang di Dewi Sartika. Dulu Dewi Sartika ya. Dewi Sartika. Sebelum ke Binong itu. Sebelum ke Binong. Iya. Nah, jadi awalnya sebelum ke Ibu Eni ke Abah Udi dulu ya, anak laki-laki. Abah Udi meninggal dilanjutkan oleh putrinya yaitu yang bernama Eni Rukmini Sekarningrat. Ya baru diorganisir lah oleh Ibu Eni sekitar tahun 55-an Ki. Dulu. Nah, iya. Can lahir. Tahun 55-an. Lahir Nah, jadi oleh Ibu Eni bagaimana dari organisasi tradisi ini menjadi transisi gitu ya. Nah, karena sudah diorganisasi, di situ ada anggaran dasar dan sebagainya, susunan pengurus. Nah, disitulah dengan kepiawaian Ibu Eni dalam membawa Panglipur ini, akhirnya Panglipur tidak hanya di Jawa Barat dan sekitarnya, juga Panglipur telah
menembus ruang dan waktu. Nah, akhirnya mengembangkanlah ke luar negeri. Nah, sekarang yang tercatat di luar negeri itu 15 negara, Ki. Ya, termasuk Amerika sekarang. Amerika, ya. Bahkan Amerika sekarang itu mau ada pelantikan. Nanti mungkin di Pasir Ipis di sini, Ki. Pelantikan ya, nanti Aki kesini bulan lagi. Maret, Ki, rencananya. Ya. Sekaligus jadi talek, menjadi anggota Panglipur dan bisa mengembangkan nanti di Amerika gitu ya, selain di negara Eropa. Di Belgia ada, sekarang itu di Inggris ada, kemudian Perancis dan Belanda, begitu juga Belgia gitu. Itali ada, dan Spanyol Ki. Gitu ya. Nah, jadi tercatat 15 negara yang aktif ya sekarang yang sudah didata ulang oleh kepengurusan sekarang untuk yang berkembang di luar, termasuk di Jepang, Ki. Termasuk di Jepang ada di Tokyo. Nah, jadi Panglipur sekarang sudah mengembangkan sayapnya sampai keluar, gitu. Nah, itu tentang pengembangan Panglipur secara organisasi. Jadi di manajemen, Nah, bahwa manajemen Tarsan, manajemen Tarsan gitu, persis. Asal pan bayaran tehnya ya, bahwa laki ku minyak tanah. Latihannya malam-malam pakai cempor dulu mah, ya Pak, pakai cempor di tanah. Zaman sekarang anak-anak olo-olo pakai matras. Dulu kan kejamanan sama Pak Sabiunya. Betul sekali. Terus bayar iuran teh ku minyak tanah. Jangan nyangan lampu. Bener. Dulu mah make kenang teh nincakeun, napakeun. Lamun latihan mah ku baskom tang gitu. Gitu. Mangane baheula ku baskom. Kadang-kadang ku ieu nya, kadang ku lame nya. Ku ieu. Dulang katincak, batak katajong cenah. Malang ka budak cenah. Etana katemong. Eta. Nah, jantan setelah sekarang sudah berkembang ya diteruskanlah oleh generasi selanjutnya. Ibu Eni sudah tidak ada, tokoh-tokoh sekarang sudah tidak ada. Ya kebetulan saya sebagai penerus salah satunya, selain daripada saya itu ada Haji Agus Irwan, ada Cecep Arif Rahman yang jadi aktor laga itu ya. Kemudian Gending Raspuji. Nah, oleh para sepuh kebetulan saya didaulat untuk menjadi Dewan Keilmuan meneruskan keilmuan Panglipur yang harus secara turun-temurun. Nah, sesuai dengan grade, Ki. Nah, sekarang sudah dibuat grade, yaitu ada tingkat pra-pemula, pemula, pratama, madya, utama. Gitu. Nah, jadi ini anggota ini wajib untuk mengadakan ujian-ujian sesuai dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Jadi gitu, kalau tingkat utama udah melatih? Iya, tingkat utama sudah mulai pendalaman, Ki. Pendalaman. Jadi melatih itu dari mulai pratama. Pratama. Gitu kan, seperti Iman ini sudah pratama, gitu kan. Nah, begitupun juga sekarang Dian sekarang mengembangkan di Amerika dengan Belanda. Itu sudah diberikan kebebasan untuk melatih keluar. Jadi udah dipercayakan dari pusat. Iya, gitu. Nah, perlu diketahui bahwa Panglipur masih tetap utuh memegang Pencasilat tradisi, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, karena apa? Kondisi sekarang Pencasilat kan ada dua dimensi, Ki. Di satu sisi silat sebagai ajang prestasi melalui sport, ya. Tanding, melalui jalur IPSI, gitu ya. Jalur IPSI. Nah, di sisi lain Pencasilat sebagai ajang pelestarian budaya. Ya, yang harus kita lestarikan, dikembangkan, dipelihara, gitu kan. Yang identik dengan nilai-nilai. Ya, Panglipur masih tetap mempertahankan ini, gitu ya.
ketradisian gitu ya. Nah ini masuk pada ajang festival, pasang giri lain sebagainya. Gitu ya. Nah jadi bagaimana tetap pencaksilat tradisi ini kita terjaga. Iya, itu mah harus dah itu mah aduh teman tinggal karuhun. Karena apa? Setelah go internasional, yang akan dipelajari nanti adalah pencaksilat tradisi, Ki. Iya. Gitu. Iya. Nah, begitupun juga setelah go internasional ini di satu sisi silat sebagai ilmu. Iya. Iya kan? Iya. Yang dipelajari oleh siapa saja dan pertanyaan pun ilmiah. Iya. Gitu. Kenapa pasang begini? Kenapa kaki rapat dengan bumi dan sebagainya? Kita harus jawab di situ secara ilmiah. Jadi ada filosofinya. Iya, ada filosofinya, gitu kan. Nah, begitupun juga di pihak lain sebagai pusaka yang harus kita jaga, dipelihara. Iya, dipelihara, dimulai. Jadi turun temurun dari karuhun kita. Siapa lagi kalau bukan kita makanya di sini ada unsur musik yang tadi ada gendang pencak gitu. Nah ternyata gendang pencak ini nanti ke depan Eropa akan belajar belajar gendang pencak ketika kita dengan Mang Oseng dengan Mang Ade waktu mengembangkan pencaksilat seni di Eropa juga memberikan suatu workshop pelajaran gendang pencak gitu ya. Nah nanti Eropa pusatnya nanti di Belanda akan mempelajari gendang pencak. Nah ini. Nah akhirnya kan setelah ke sana kenapa ya kenang anak, kenapa ya kendang indung, filosofinya apa? Nah itulah. Ya karena sudah mulai digali oleh orang Eropa mah sangat kritis. Itu persis. Kritis kuda-kuda begini apa? Iya. Terus kalau nepak kenang ini apa? Iya, persis. Dina tepak dua, dina tepak tilu. Iya. Iya. Sama gitu kan. Made kade sing apal filosofinya. Nah, itu filosofinya. Jadi ulah tantangan ya ke depan. Asal nepak. Jadi ulah bagian Pak Asep aja menerangkan. Jadi filosofinya apa itu? Iya. Jadi jangan bagaikan nepak bujur. Nah itu made mah kemana wae aduh. Mohon maaf ya pemirsa ya. Nah selain kan itu mah jadi ibing. Iya. Nah ini yang menjadi penasaran. Iya. Filosofinya itu. Iya. Karena Aki membaca dan percaya Abah Aleh itu yang lahir dari Banten, ya. Terus pada tahun 1909, berarti udah tua ya, udah lama sekali. Terus penggabungan itu, itu dari isi. Nah, oh Sabanarna begini, oh Cimanai mah begini. Oh Cikalong begini. Kalau Cikopi mah diminum. Nah, tapi itu bisa nyumputkeunnya. Nah, itu kolot baheula. Jadi orang tua dahulu itu memang itu adalah ulin itu. Nah, kalau orang tua dulu mah nyebutnya teh ulin. Jadi dirahasiakeun. Supaya mereka tidak tahu. Yen rahasia orang. Agar nalukeun lawan. Nah, di sini kejeniusan Abah Aleh dibikinlah kembang. Dibikinlah sebuah ibingan. Dan dipirik dengan kaca pisuling. Ada juga yang dipirik sama gendang pencak. Sebab kaca pisuling itu adalah ulin rasa. Seperti yang ada di ulin kalau sepengetahuan Aki ya. Nah, yang ada di ulin kari, sabana, dapat semua juga pakai rasa. Kalau tidak pakai rasa mah, lempang oge nolong tong. Nah itu. Nah, jadi mungkin di sini juga selain kembang, ibing, mungkin
isinya juga pasti dipilih ya. Murid-murid yang sudah dipercaya, akhlaknya bagaimana gitu ya, tabiatnya bagaimana, karakternya bagaimana, dan tidak sagawaya ya. Guru juga menurunkan. Nah mungkin, nah ini aku tuh sangat penasaran nih. Jadi kepingin tahu jadi kunci-kuncinya. Nah nanti ada aplikasinya lah sedikit ya. Mungkin sekarang mah hanya sekilas saja menerangkan gitu. Itu teh ada pelajaran itu. Ada. Oh iya. Jadi begini, Abah Ale sebelum pada pelajaran ngibing, atau dalam bentuk aspek seni, jadi harus belajar dulu jurus. Gitu ya, dari mulus jurus 1 sampai dengan 9 ditutup dengan jurus 10 gitu ya. Nah itu sudah penggabungan dari 6 aliran tadi Ki. Nah ini untuk aspek bela diri, karena di Pencaksilat kan perlu kita ketahui ada 4 aspek kan. 1 Pencaksilat mental spiritual. Noble man, artinya di sini ajaran budi pekerti. Kedua adalah olahraga, bela diri, atau security, keamanan diri gitu ya. Kemudian ketiga adalah seni atau prosperity, di situ kesejahteraan. Jadi kita senang yang melihatnya, senang juga yang menggerakkan seperti tadi kita anak-anak lihat ya, ibu-ibu begitu happy dia. Kita juga yang lihat juga happy gitu kan. Itu modal unsur seni ya, dengan musiknya yang harmonis. Kemudian ada nilai sport, yaitu olahraga gitu ya. Nah disinilah 4 aspek ini saling kait mengkait gitu ya. Nah makanya Abah Ale dulu kan tidak pernah latihan di matras atau tempat empuk, kadangkala di sawah katanya di kebun. Jadi bersentuhan dengan alam. Makanya di sini saya sengaja di sini ada tanah ya, supaya mereka itu bersentuhan dengan bumi alami, dengan bumi gitu ya. Artinya di sini ada refleksi. Nah, saya punya murid yang namanya Isahu Khobon ya. Dia itu orang bela diri dari Korea. Nah, selalu stres, selalu bermasalah di perut. Nah, akhirnya selama 6 bulan latihan di tanah mereka dia sembuh Ki. Itu luar biasa. Jadi ada apa di Pencaksilat ini? Nah, gitu. Ini magnet bumi. Magnet bumi ini. Begitupun juga orang tua dulu. Tidak pernah terdengar ada penyakit stroke, asam urat gitu kan. Karena mereka itu latihan di alam. Begitupun juga bersentuhan dengan alam. Dan selalu makanan pun terjaga gitu kan, dengan hasil daripada bumi dan sebagainya. Inilah yang harus kita gali kembali. Kalau gitu. Begitu mah ke harti ya. Gitu. Ke harti. Jadi asalnya dari bumi. Dari bumi. Kembali lagi ke bumi. Penyakit dari bumi asalnya kembali lagi ke bumi. Nah, itu. Dan kita juga semua bakal kembali ke bumi. Nah, kita makhluk gitu, bumi. Makhluk bumi. Biar aku rek balik di Kawaru Doyong. Nanti jadi kunti. Aduh, sekedap. Tadi kaitannya dengan aspek bela diri. Nah, sebelum seni kan dipelajari bela diri dulu ya tadi. Nah, di seni ada disebut wiraga, wirama, wirasa. Ya kan? Wiraga yang ada kaitannya dengan kaidah-kaidah bela diri. Gitu ya. Seperti tadi. Seperti tadi. Jalak pengkor. Wirama harmonisasi musik dengan gerak. Nah, wirasa yaitu artinya penjiwaan. Munculnya penjiwaan dalam aspek seni karena paham akan aspek bela diri. Ieu teh jang naon, gitu kan. Muncullah di situ. Nah, apa yang disebut gambaran ekspresi gitu ya. Cek bahasa sahanya bahasa dengan nama inner beauty cenah. Jadi ayat kecantikan dari dalam, ada keindahan dari dalam gitu kan. Jadi ayat keikhlasan.
Gitu. Dibarengan ku ikhlas. Dibarengan jika ku iman ikhlas. kan. Pan ari ngalatih barudak oge tadi ini kan. Ari baru. Ari ikhlas mah. Iya. Coba lam teh ikhlas. Iya. Wah rasa. Gitu. Nah eta paingan Nu mawi dina pencak teh geuning igel-igelan, ngigel, ngigelan, ngigelkeun. Tuh, ulah igel-igelan we hayang ditepukan batur. Nya. Kul diajar ngigel. Dalami atuh eusina naon cenah isi dina ngigel teh gitu. Ieu teh jang naon, ieu teh jang naon. Larapkeun atuh dina kahirupan cenah kitu Ki. Sok igelan. Igelan cenah zaman teh gitu. Yang ngigelan diri, ngigelan zaman. Kilang bara cenah ka ditu bisa ngigelkeun mah. Tah eta. Aduh luar biasa ieu sepuh teh. Sangat dalam ya. Jadi kita mah ulah jangan sampai kaigelkeun ku batu. Nah itu. Tapi yang lain harus bisa kaigelkeun. Nah, ini selesai ji trik. Sabab silat mah licik. Rusia. Kan bayar urang mah intern. Iya. Nah itu Rusia intern. Jadi begitulah. Jadi jangan sampai orang tahu kalau Rusia ya Rusia dicepeng nya Pak. Nah, bangga sekali. Kalau kata bahasa itunya mah reus akhirnya sebab akhir mah mika cinta. Tur mikanya seperti tadinya di tengah-tengah keduaan ini tadi budak leutik supaya mengenalnya tadi ini dipugarnya wawuh heula geus wawuh wano geus wano mimiti bogoh resep heula geus resep bogoh. Jadi kanu pencate kitu sing mika bogoh sing mika cinta dalam geus mika cinta pasti ka ditunanya kan karena begini Ki khawatir setelah go internasional kita menggembirakan selaras namanya tapi aya kekhawatiran. Nah khawatir menggembirakan bahwa kita gembira bahwa mereka mempelajari budaya kita wah hebat berkembang keluar. Hanya kekhawatiran mereka kalau sudah belajar sampai detil sampai jadi suatu buku jadi ilmiah khawatir generasi akan datang menanyakan sejarah pencak ke negeri orang itu eta gitu. Sedangkan kapan diurang teh kan Pasik Guruan sebagai pelaku sejarah pelakuna malahan mah termasuk Mangade zaman harita geuningan zaman diketok paluna di UNESCO akhirnya ngiring teh ngiring harita mah anu kasakali mah mohon sakali anu ka Perancis iya titirisan jeung Mangade ningan jeung Mang Oseng nya ada. Jadi begini Ki, seiring dengan perkembangan zaman terus berkembangnya pencaksilat ke luar negeri itu oleh IPSI dan Persilat dan Persilat Persekutuan Silat Antar Bangsa, di mana pada saat itu presiden Persilatnya Bapak Edi Nalapraya sekarang menjadi Bapak Pencaksilat Dunia beliau itu. Mudah-mudahan beliau tetap sehat dan panjang umur. Itu beliaulah satu-satunya yang memang betul-betul eksis sampai saat ini mengembangkan pencaksilat gitu dan diundang kemana saja beliau akan datang. Jadi gesnya Nah, salah satunya gagasan beliau pada saat itu ingin bagaimana pencaksilat ini diterima oleh UNESCO. Ini perjalanan panjang beliau ini sampai mencari data-datanya ke Belanda gitu kan karena komplit di Belanda. Nah, begitupun juga setelah itu akhirnya bersambunglah dengan kita gitu dengan MASPI kan pada saat itu masyarakat Pencaksilat Indonesia. Bagaimana MASPI juga ikut mendorong untuk goes to UNESCO pada waktu itu. Nah, kita berangkat pada saat itu tanggal 2017 kan? 17. Kita harus tampil di markas besar UNESCO. Dan tim yang paling banyak dari Jawa Barat pada saat itu sekitar 30 orang ya Mang Ade. Itu 30 orang melalui wadah MASPI, yaitu dengan melalui rencana aksinya gitu Nah, di sisi lain doser yang ada kaitannya dengan pihak Kemendikbud dengan Pak Edi Nalapraya dan sebagainya. Nah, itu pendokumentasian dan sebagainya. Nah, akhirnya kita bisa tampil di sana. Pada waktu itu MASPI dari Jawa Barat
Iya. Masyarakat Pencaksilat Indonesia, kemudian Tapak Suci kan? Iya. Tapak Suci dari Jogja. Dari Sumatera ada. Dari Sumatera juga ada, terus dari UNESCO-nya. Iya. Pak Alit kan pada waktu itu bisa tampil di sana. Nah, setelah itu kita pulang. Nah, 2019 saya berangkat lagi. Ya. Dengan IPSI pada waktu itu. 2018 kita ke Belanda kan, dengan keliling Eropa untuk pembelajaran gendang pencak pada waktu itu sambil goes to UNESCO. Jadi tetap kita mengaping perjalanan ini, ikut mendukung, ikut mendukung. Nah di kita di Masjid dari beberapa perguruan kan, selain Panglipur juga ada Ciung Wanara, Pak Ajis dan sebagainya ya, gabungan. Nah 2019 final tuh. Nah bagaimana Pencaksilat diterima atau tidak nih? Iya. Nah akhirnya 2019 setelah kita tampil dari IPSI Jawa Barat. Nah setelah itu tanggal 12 Desember 2019 ditetapkanlah Pencaksilat menjadi warisan budaya tak benda milik Indonesia. Itu. Alhamdulillah gini Mas. Diperjuangkan kurang ngirim berjuang ya sadayana gitu ya. Nah, setelah ditetapkan ke UNESCO oleh UNESCO, bagaimana Pencaksilat terlindungi? Nah, ini harus ada kaitannya dengan pihak pemerintah nih. Iya. Bagaimana Pencaksilat terlindungi tetap. Begitupun juga bagaimana Pencaksilat tergenerasikan. Iya. Bagaimana Pencaksilat terpromosikan. Iya. Nah, terpromosikan melalui media, melalui perfilman seperti Cecep Arif Rahman, Iko Uwais, melalui festival, itu bagian daripada promosi ya. Mudah-mudahan ada bapak-bapak angkat yang akan mengangkat Pencaksilat tradisi nih ya. Nah, begitu pun juga bagaimana Pencaksilat terpelihara. Gitu. Ini PR kita ke depan. Ya buat dulur-dulur paguron silat yang lain juga ya. Iya, semua ini. Ayo kita ropea ya, kita mumule ya. Dimumule teh di naon di rumat gitu nya. Ya, di rumat. Nah, itu. Ngaruat budayana, ngarumat pusakananya. Nah, Panglipur somea hade kasema, cadi ujug jeung elmuna. Gitu. Ya, itu. Iya. Ya, mungkin segitu aja dulu ya, nanti akan ada aplikasi. Di aplikasi. Sekarang hatur nuhun ka bapak-bapak ieu hayu ayeuna nama orang jaga, kita jaga lestarikan budaya kita dan kita ronjatkan. Kita menggembirakan sekarang ini dengan gagasan dari masyarakat Pencaksilat didorong oleh IPSI, oleh Masjid dan sebagainya. Nah, alhamdulillah dengan berakhirnya Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau sudah mewujudkan gagasan kita semua, yaitu yang disebut Kampung Pencak. Atau sekarang itu Gedung Pencaksilat, Budaya Pencaksilat di Kiara Payung. Nah, itu untuk kegiatan Pencaksilat secara umum nantinya ke depan. Sudah terwujud sekarang Ki. Nah, pada waktu itu kan kita peresmian ya di sana ikut. Nah, begitupun juga sudah sekarang mulai ke Muloki. Ya, Pencaksilat ini ya mudah-mudahan ini agar tetap berkesinambungan terus dengan kebijakan pemerintah bagaimana Pencaksilat ini menjadi muatan wajib atau eskul wajib gitu ya. Dari mulai SD sampai perguruan tinggi atau sampai SMA lah. Nuhun Pak Sep ya. Sami-sami Ki. Terima kasih kepada semua. Jadi ini mah buat paguron mana saja ya. Mari kita lestarikan, kita dirawat ya. Kalau bisa ya ditingkatkan lagi. Jadi demi menjaga kelestarian budaya, warisan budaya tak benda. Iya. Jadi Bapak tempat dua lah. Orang aplikasi. Oke. Tapi hiburan dulu sebagai sesepuhnya. Ya. Biar tepak dua dulu, biar tepak ngibing. Dua lah. Akil juga nanti mau belajar ngibing juga ya. Ada Cimane, ada Cikalong,
ada cingekeng. Nah, itu cingogo ya. Silakan. Apa? Weh, 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 weh. Up. Weh, weh, weh. Up, weh. Aduh, kacolok imam, aduh, hormat. Saking semangatnya, aduh. Jadi kacolok, jadi kalau tidak tahu jurusnya, jangan suka nyanyahwanan. Makanya, jadi spesial golok kemar mah hanya Pak Asgur. Ya. Iya, jadi kalau bukan ahlinya, jangan suka nyanyahwanan. Jadi colok si kaki. Ngapang niupkeun. Aduh. Toskeunnya. Cager euy. Cuman bau jengkol. Nah, sekarang mau memperagakan dari apa kembangnya itu. Apa yang disebutkan jalak pengkor. Terus patahan. Nah, jadi ada kembang, pasti ada biji. Ya, kalau kembang itu kan menjadi buah. Buah itu dari biji kan. Biji sama pohon heula mana? Heula biji ki. Hah? Heula biji. Heula biji. Oh, karena biji pohonnya. Nah, ada imam bijina 2. Oh, 2 hiji ki. Jadi ini pemirsa itu pengen tahu apa yang disebutkan buah sama kembang. Nah, istilahnya gitu kan. Kalau di pencaksilat. Oh, kembangnya ini, oh buahnya teh ini, gitu. Nah, coba salah satu seperti contoh apa yang disebut yang tadi itu apa satu-satunya. Jadi kita perlu ketahui bahwa di Panglipur ada jurus sampai 8:30 Ki. Oh, 9. Ditutup oleh jurus sikut 10 ya. Nah itu untuk aspek bela diri. Di situ ada sabanar, ada tarik, ada siki,
giles, kalimat sogok, 6 pek-pek, seperti aliran serak ya. Kemudian 7 kocet, ya. 8 tundut, 8 seser, ditutup oleh 10 siku ya. Nah jadi 9 jurus. Jadi kalau filosofinya, itu mungkin dikaitkan dengan panca indera kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ditutup oleh 10. Oh iya. Nah, jadi itu ada kaitan dengan pesan nilai filosofi yang ada di anggota tubuh gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa Pencaksilat adalah manifestasi dari kehidupan sehari-hari. Nah itu terbukti dari istilah ya. Ada bandul, ada gilas, ada sikut, ada tonjok dan sebagainya. Itu kan bahasa-bahasa yang kearifan lokal yang biasa. Bahasa buhun. Iya, bahasa buhun. Ya. Jadi istilahnya harus begitu. Iya. Nah itu ada kaitan dengan kearifan lokal yang ada kaitannya dengan bahasa-bahasa keseharian gitu ya. Baik, tadi anak-anak ada jurus 1 sampai dengan berapa? Sampai 5 ya. Coba sabandar. Jurus sabandar ini bagian daripada gerakan sabandar. Jadi sifatnya melempar, ngaliwatkeun, ngicen, ngabuang, nganter. Jadi ada disebut ngundang rasa, nuturkeun rasa, maehkeun rasa ya. Ngundang rasa, nuturkeun rasa, maehkeun rasa ya. Coba sabandar. Iya. Mundur. Nah, jadi diawali setiap jurus itu melangkahkan kaki kanan, selalu 1 langkah kanan, 2 langkah kiri pasang ya. Nah itu filosofinya mengawali sesuatu kebaikan ya. Artinya di Panglipur itu bagaimana tidak merusak lawan, tetapi lawan harus mengerti ya, tidak dirusak. Nyalametkeun lawannya, gitu ya. Nyalametkeun lawan. Iya. Iya. Sekarang yang tadi ya Ki ya, sabandar ini. Nah, coba Bapak mau lihat jurus 4 gilas. Iya, hap. Dan mundur. Oke. Nah, digabung sekarang sabandar dengan gilas ya Ki? Iya. Tadi ada ini, ya. Oke. Gilas ya Mas. Ya, Bapak pasang, Iman nyerang ya. Push. Dorong Ki. Oh iya. Tuh. Nah itu gilas yang tadi. Iya. Jadi nah tangannya iya, jadi ngegilas hadiah. Nah sekarang jurus kedua. Stop. Nah gabung sekarang. Sabandar, gilas 2 ya Ki? Iya 2. Push. Tuh Ki. Iya, jadi jurus kedua narik ke sana. Jadi biarpun 1, 4, 2. Biarpun badannya besar, ya. Badan kecil. Karena begini, pukul. Rahasianya ini. Ya, sekarang narik, tahan loh Iman. Berat Ki. Iya. Ya. Resepnya ini. Iya. Iya. Jadi kalau begini. Keras. Nah ini. Keras. Nah ini. Jadi begitu mukul, hap. Ini pengembangannya ke sini. Iya.
Itu Riri kesan. Sabar. Sabar ya, Man. Iya. Jadi ini harus kita syukuri. Jadi Pak Asgur ini menyerapkan ilmu kepada Iman. Jadi imam itu merasakan, begini, begitu. Jadi Nah nanti bisa ditawar. Kata orang tua, hoyong gebis di mana? Hoyong calik di mana? Bagernya. Gitu. Jadi tawar orang tua dulu. Mungkin aplikasinya seperti ini. Iya. Sekarang Iman suruh duduk. Ya, Mukul ya. Mukul. Ini. Bus. Calik man. Aduh. Iya. Duduk. Nah, Iman hoyong gebis di dia. Iya. Iya. Di depan kaki. Di dia. Gitu. Sama. Betul ya? Tuh. Di sini. Iya. Jadi bisa ditawar, duduk atau di sini. Gitu ya. Saya akan mengajak Iman ke sana. Iya. Ya, sana. Mukulnya. Jangan keras. Hop. Bus, ada mah. Balik kali itu. Nah, ini. Calik mah. Nah. Itu gabungan dari Kari, Madi, Sabandar. Jadi ada madinya di situ. Nah, yang tadi sabandarnya. Gitu ya. 3, tadi 3. Hop. Udah. Tadi ayaki barudak. Iya. Ya. Berarti 3 gerak ya. Nah, bagaimana 3 gerak itu diaplikasikan, Ki? Iya. Jadi dari sini. Nah. Iya. Iman mukul lagi. Iya. Dek. Bus. Dek. Tuh ngasaknya. Iya. Iya. Yang keung. Ini. Iya. Yang keung itu ya. Yang keung. Nah, terus ada yang dari sini, Ki. Giles. Gitu. Nah, itu jalak pengkor ya. Iya. Iman sebelah sana. Pak, maaf Pak. Jadi jangan terlalu dibanting. Kasihan ini. Aduh. Oh, iya. Sampai kalenang. Ya, sebelah sini, Iya. Mas. Siap, Ji. Ya. Ini mengapa pasang dari sini? Ya. Mukul, Mas. Tuh, ke sini, Ki. Kan dari sini ke sini ya. Terus ke sini. Tarik dulu tuh. Ya, tuh. Ya. Bus. Tuh. Tuh kali itu, Ki. Alhamdulillah, Pak De. Gitu. Jangan semuanya. Iya. Siap. Segitu juga cukup. Siap. Atur nuhun pisan. Mangga sami-sami. Atur nuhun zaman ya. Sudah di daek disiksa. Iya. Ya wayahnya ya. Nah, begitu ya. Jadi salah satunya itu dari buahnya kembang dari ibingan itu. Jadi bukan sekedar seninya aja, tapi isinya juga ada. Dan pemirsa semua yang ada di seluruh Nusantara, kalau pengen belajar datanglah nanti ke sini, dan juga ada cabang-cabangnya di Panglipur. Ya, Pamagarsari. Ya, datang saja. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan channelnya YouTube Cidaus Inti.